lagi sama aku Sherly. Di video kali ini aku ingin menjelaskan mengenai metode riset. Langsung saja kita ke videonya, cekidot. Nah, pertama-tama yaitu mengenai definisi riset. Riset itu dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki suatu masalah. Lalu selanjutnya, riset itu biasanya dimulai dengan suatu pertanyaan karena menghendaki deskripsi yang jelas terhadap permasalahan yang akan dipecahkan. Hal ini sering disebut sebagai suatu rencana untuk menjawab pertanyaan. Mengenai riset akuntansi keperilakuan, itu merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek keperilakuan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keperilakuan tersebut sehingga memperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah itu. Nah, materi selanjutnya yaitu pembahasan mengenai motivasi dan tujuan dari suatu riset dilakukan. Perlu kita ketahui bahwa motivasi itu merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu motivasi seseorang melakukan riset mungkin merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya. Dari keinginan yang timbul dari dalam dirinya adalah untuk memecahkan berbagai masalah maupun persoalan yang ada. Adapun tujuan umum seseorang dalam melakukan riset tentunya adalah ingin mengetahui jawaban dari masalah ataupun persoalan yang sedang dihadapi. Berbagai literatur itu sudah menjelaskan bahwa motivasi dan tujuan riset itu secara umum pada dasarnya sama, yakni pada prinsipnya ditimbulkan oleh dua sisi yang saling terkait. Dari satu sisi, itu riset merupakan refleksi dari keinginan proaktif manusia untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai sesuatu, sedangkan pada sisi lain, kegiatan tersebut didorong oleh keinginan reaktif manusia untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari dilakukannya suatu riset adalah untuk mengungkapkan harapan tentang apa hasil atau kontribusi atau sumbangan yang dapat diperoleh dari dilakukannya suatu riset tersebut dan yang mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Lalu selanjutnya terdapat beberapa alasan pentingnya suatu riset. Yang pertama, memberikan gambaran terkini atau state of the art terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Lalu yang kedua, membantu mengidentifikasikan kesenjangan atau gaps secara riset. Lalu yang ketiga, untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan aset. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai replikasi. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa replikasi itu merupakan salah satu strategi dalam melakukan sebuah riset. Nah, replikasi itu merupakan gabungan dari kata duplikasi dan repetisi. Replikasi adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja. Pada umumnya, hal ini dilakukan dengan menggunakan prosedur yang sama dengan riset terdahulu, tetapi menggunakan objek yang berbeda. Lalu replikasi ini juga dapat dikatakan merupakan suatu usaha untuk meriset ulang terhadap riset terdahulu. Kita ketahui lagi bahwa banyaknya riset replikasi tentunya sangat bermanfaat karena temuan riset tersebut dapat membantu mengkonfirmasi bukti-bukti baru dari suatu riset. Nah, ini pembahasan mengenali masalah. Perlu kita ketahui lagi dan lagi bahwa riset umumnya itu mencakup dua tahap, yaitu yang pertama penemuan masalah dan yang kedua yaitu pemecahan masalah. Adapun kriteria umum dalam menentukan permasalahan yang baik dan pernyataan masalah yang baik yaitu dengan yang pertama, masalah itu harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan yang kedua, masalahnya harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Dan yang ketiga, biasanya lebih sulit dipenuhi, masalah dan penyataan itu harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya pengujian empiris. Lalu selanjutnya yaitu mengenai jenis masalah. Yang pertama, masalah-masalah yang ada saat ini di berbagai subbidang akuntansi keperilakuan yang memerlukan penyelesaian. Dan yang kedua, area-area tertentu dalam subbidang akuntansi keperilakuan yang memerlukan pembenahan atau perbaikan. Dan yang ketiga, persoalan-persoalan teoretis yang memerlukan riset untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan riset yang memerlukan jawaban empiris. Yaitu mengenai menyatakan dasar masalah. Tahap pertama itu dimulai dari cara menemukan permasalahan akuntansi keperilakuan. Dan yang kedua adalah menemukan pertanyaan dari akuntansi keperilakuan. Dan yang ketiga adalah menemukan pertanyaan riset dari akuntansi keperilakuan. Dan selanjutnya yaitu mengenai sumber penemuan masalah. Yang pertama itu dihasilkan dari pengalaman pribadi peneliti atau disebut sebagai pendekatan empiris atau empirical approach. Lalu yang kedua didapatkan dari tinjauan terhadap literatur riset, yang dimana terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama literatur yang telah dipublikasikan dan yang kedua literatur yang belum terpublikasikan. Selanjutnya yaitu mengenai memahami teori sebelum dilakukannya suatu riset. Nah, suatu teori mengenai konsep, definisi, maupun proposisi itu disusun secara sistematis. Selanjutnya dijelaskan untuk memperbaiki fenomena. Nah, teori ini tentu saja berbeda dengan hipotesis karena kekeliruan. Nah, adapun
Manfaat dari diberikannya suatu teori adalah yang pertama, teori itu dapat membatasi cakupan fakta yang harus dipelajari. Dan yang kedua, teori menghendaki riset yang memungkinkan hasil yang lebih besar. Lalu yang ketiga, teori menyarankan suatu sistem bagi peneliti untuk menggunakan data dalam rangka mengklasifikasikannya dengan cara-cara yang berarti. Lalu yang keempat, teori merangkum pengetahuan tentang objek dan menyatakan keseragaman yang berada di luar pengamatan. Lalu yang kelima, yaitu teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta-fakta lebih lanjut yang harus ditemukan. Selanjutnya mengenai variabel riset. Variabel itu merupakan suatu sifat yang dapat memiliki berbagai macam nilai. Kalau diekspresikan secara berlebihan, variabel itu dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bervariasi. Nah, pada umumnya variabel itu biasanya diekspresikan dalam bentuk simbol atau lambang yang biasanya digunakan dengan simbol X ataupun simbol Y. Nah, secara konseptual ini variabel dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas yang dikatakan sebagai jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Lalu yang kedua ada variabel dependen atau variabel terikat, yang dimana jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Lalu yang ketiga terdapat variabel moderasi, yang dimana satu jenis variabel yang seringkali digunakan terhadap variabel penjelas. Dan yang terakhir yaitu variabel intervensi. Variabel ini didefinisikan sebagai faktor yang secara teoretis memengaruhi fenomena yang diobservasi, tetapi tidak bisa dilihat, diubah, ataupun dimanipulasi. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai hipotesis. Hipotesis itu didefinisikan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang dipertanyakan. Lalu hipotesis itu juga merupakan pernyataan dalam dugaan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel. Lalu, hipotesis itu selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan atau deklaratif yang pada umumnya mampu menghubungkan variabel yang satu dengan variabel lainnya secara umum maupun secara khusus. Lalu selanjutnya, rumusan hipotesis tersebut dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, yaitu pernyataan, jika maka atau proposisi, lalu hipotesis nol, dan juga hipotesis alternatif. Selanjutnya yaitu mengenai pemilihan data atau sampel riset. Nah, perlu kita ketahui, untuk pemilihan data atau sampel riset itu bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama ada populasi. Populasi sendiri merupakan keseluruhan kumpulan elemen yang berkaitan dengan harapan peneliti dalam mengambil beberapa kesimpulan. Lalu sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Adapun alasan dari pemilihan sampel, yang pertama, biayanya yang lebih murah, lalu yang kedua, akurasi hasil lebih baik, dan yang ketiga, kecepatan dalam pengumpulan data, lalu yang keempat, ketersediaan elemen-elemen populasi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai metode pengumpulan data. Sebelum kita melakukan pengumpulan data, kita perlu mengetahui terlebih dahulu si jenis datanya tersebut. Apakah dia data subjek, ataukah data fisik, ataukah juga sebagai data dokumenter. Lalu, data-data ini tentu saja terdapat sumbernya. Yang pertama, sumber data dari data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Lalu yang kedua, data sekunder yang dimana sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Lalu mengenai validitas dan keandalan. Validitas itu sendiri mengacu pada lingkup yang diukur pada kenyataannya. Peneliti ingin melakukan pengukuran dan apa yang diukur seharusnya berkaitan dengan masalah risetnya. Sedangkan keandalan itu berkaitan dengan apakah suatu teknik khusus yang jika digunakan di lapangan dan waktu yang berbeda akan menghasilkan sesuatu yang sama. Nah, selanjutnya juga mengenai metode dalam memilih instrumen. Langkah pertama dalam memilih responden itu adalah menentukan populasi. Setelah populasinya dilakukan, maka barulah si peneliti itu menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Selanjutnya yaitu mengenai instrumen riset. Pertama, pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. Lalu yang kedua, kuesioner itu harus sesuai dengan responden dan didesain secara menarik sehingga responden tertarik untuk menjawab kuesioner tersebut, yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan tingkat respons, validitas, dan juga keandalan data. Lalu yang terakhir, analisis data dan persiapan laporan. Nah, analisis data itu dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam melakukan suatu risetnya. Lalu peneliti itu biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan dalam melakukan proses analisis data. Nah, tahap akhir dari suatu riset itu adalah penyusunan laporan riset. Secara umum, si laporan riset ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan peneliti sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analitis. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. See you on the next video.